Kemudian Dokter Delia, apakah mungkin jika terjadi kasus sedemikian rupa, kemudian apakah memungkinkan untuk tetap berjemur untuk mendapatkan sinar matahari, Dokter Delia? Ya, kalau berjemur sih mungkin aja, asalkan itu kita tahu ya aturan, misalnya dia sakit COVID kan dia isolasi mandiri ya, misalnya orang ini tanpa gejala, isolasi mandiri itu bagaimana yang baik istilahnya, dia tetap pakai masker misalnya waktu berjemur, kemudian dia kamarnya ventilasinya cukup ya, terus kemudian kamar mandi harus sendiri-sendiri, misalnya nggak ada kan susah ya, kalau nggak ada ya mungkin jeda dia habis kamar mandi baru nanti kamar mandi yang lain, terus misalnya baru orang lain masuk, terus kemudian didesinfeksi alat-alat yang apa namanya yang sering dipegang kayak cetekan tuh steker lampu atau misalnya gayung atau ini flash WC, seperti itu penjagaannya Mas Afri. Kalau dia misalnya COVID tapi dia mau berjemur ya, tapi tetap harus memenuhi kaidah aturan-aturan itu. Gitu sih, Mas Alfi. Baik, Dokter Tan mungkin ingin menambahkan? Ya, saya ingin melihat benang merahnya. Izinkan saya memberikan sedikit gambaran benang merahnya. Yang paling penting adalah perlu kita ketahui bahwa penyakit virus itu seringkali menjadi oportunistik. Ya, karena apa? Karena ini adalah perkara daya tahan kekebalan tubuh yang turun. Jadi bicara tentang herpes dan sebagainya, lalu kemudian ada orang-orang yang juga mempunyai gambaran seperti penyakit autoimun ya. Nah, itu juga menunjukkan bahwa orang ini imunitasnya lagi nggak beres. Ya, jadi itu nomor satu. Dan yang nomor dua yang lebih penting adalah ini saya balik lagi ke matahari ini. Saya paling sebel kalau ada orang ya dengerin satu jurus bagus, lalu cuman itu yang di-overfokuskan. Ya, jadi artinya dia cuman berharap dengan berjemur Bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian COVID-nya nggak nyamperin. Itu norak banget zaman sekarang gitu loh ya. Jadi yang disebut dengan orang upaya kita untuk meningkatkan imunitas itu nggak ada satu jurus jitu. Ya, jadi boleh Anda misalnya berjemur, itu adalah hanya sekedar untuk meningkatkan vitamin D3 misalkan, yang kita tahu berkontribusi terhadap kekebalan tubuh. Tetapi juga kalau makanannya amburadul, nah ini dia, ya. Jemur tiap hari, tapi makanannya juga kayak makanan yang dijemur, kerupuk yang dijemur. Makan ikan asin tiap hari, makan nasi goreng lah, ya udah. Jadi kalau sering kan ada beberapa orang yang nanya sama saya, "Dok, kira-kira ada nggak sih makanan yang ampuh gitu loh ya, supaya saya sebagai pasien COVID ini imunitasnya kembali menjadi lebih baik supaya saya bisa dirilis gitu kan ya, keluar dari isolasi mandiri." Saya bilang, Bapak Ibu, sebetulnya nggak ada satu jurus jitu. Saya cuma mengatakan adalah cara untuk membuat kita kembali, daya tahan kita kembali itu adalah satu, pola makan diberesin, itu udah pasti. Ya, jadi percuma kita berjemur tapi sarapannya masih amburadul. Ya, makan siangnya sok diet-dietan ya kan, pengen putih, pengen langsing, gak taunya keropos semuanya ya toh. Jadi nomor satu, makan mesti diatur. Nomor dua, tentu udah pengaturan stres ya kan. Bayangin kalau isolasi mandiri tapi mikirin pacarnya lagi sama siapa ya kan, lalu duit gak masuk piye, aku mesti makan tapi gak punya uang misalnya. Lah stres yang kayak gitu. Nah stres kayak gini gak bisa kita kita selesaikan hanya dengan nonton film. Ya kan, buka bioskop supaya stresnya hilang. Ini nggak masuk akal sama sekali ya toh. Lalu yang ketiga tentu aja mengenai masalah olahraga. Sekali lagi kita mengetahui bahwa orang-orang yang fit secara fisik itu dengan dia melakukan olahraga, dia akan mempunyai yang disebut dengan endorfin. Endorfin itu adalah suatu hormon yang membuat orang punya perasaan bahagia. Itu antara lain, nggak ada orang yang olahraga mukanya jelek, nggak ada. Semua orang olahraga tuh mukanya seksi, ya kan? Lalu yang keempat tentu saja berjemur. Tebak yang kelima. Yang kelima adalah menghilangkan sabotase. Nah, sabotasenya apa tadi? Yang saya udah bilang tadi, ya, makan yang masih ngaco, ya kan? Lalu kemudian mulai karena dia malas masak, udah 9 bulan nih kita nggak kelar-kelar, udah 10 bulan, udah deh, saya nggak mau di rumah aja, masak capek. Lalu kemudian mulai belanja online, tapi yang dibelanjain yang nggak karu-karuan. Jadi sekali lagi nggak ada jurus jitu untuk menangkal corona. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.